Tes 1 2 3. Oke, halo sobat brand semuanya, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya ya, dari mulai hobi drone ya. Jadi awal mulanya saya tuh gemar ya dari sosmed gitu, dari TikTok, IG, YouTube lah. Dan awal mulanya di sini saya tidak langsung ke video atas dulu ya, video darat. Saya belajar dulu. Dan video darat itu awal mulanya saya pakai handphone ya, coba-coba itu bikin sinematik motor lah, sinematik alam lah, kayak gitulah. Jadi dan seterusnya saya jadi bosan gitu ya. Jadi saya pengen coba-coba kamera atas. Saya juga pernah sering lah megang kamera, dan kelamaan saya bosan ya, dan akhirnya saya memutuskan untuk memegang video atas, saya itu drone. Saya dulu sebelum memakai drone DJI, ini kan DJI ya, ini yang kedua drone saya. Dan untuk pertama saya itu beli drone yang harganya berapa ya, 1 juta lebihan lah. Yang penting saya tuh dapat 1 GPS ya, ada GPS-an dan 3 axis gimbal, gambarannya sudah ada gimbalnya. Dan saya belilah merek itu merek KF101 Pro ya, ada video saya yang dulu yang ini. Oke. Dan juga saya sering crash juga ya pakai drone harga segituan. Jadi saya buat pelajaran saya gimana sih cara mengendalikan drone ya gitu. Jadi saya tuh awal mulanya udah beli drone yang merek kayak gitu, saya belajar lah terus ya sampai akhirnya bisa. Dan juga saya memutuskan belajar terus dari rumah lah, maksudnya dari depan rumah, sekitar perkampungan. Saya setiap hari latihan ya, dan akhirnya lancar juga. Dan kemudian nih ya, tragedi yang sangat membahayakan buat saya. Ini saya tunjukkan unitnya, masih ada kok, nggak dijual nih. Nah, ini unitnya ya, saya kalian lihat, ini sudah cacat lah, body udah kena ya, kamera sih sama udah kena. Ini merek KF101 Pro ya, kisaran harga 2,7, itu udah 24 track. Oke, lanjut. Nah, saya sudah lancar ya bermain drone yang harganya segitu. Jadi saya belajar, dan tragedi yang sangat membahayakan yaitu saya cerobohnya kan waktu ada layangan ya di atas sekitar berapa meter gak tahu. Saya itu terbangnya sekitar 30 meter gak tahu 40 meter. Nah, saya tuh coba-cobalah, saya mikir wah ini layangan masih jauh nih, dan ternyata gelasannya, kenurnya ya bahasa Sundanya, itu sudah deket gitu ya sama saya. Itu tuas yang sebelah kanan itu kan buat maju, saya majukan lah. Udah gitu akhirnya kena motor belakang drone saya, dan akhirnya si drone sudah tidak bisa dikendalikan, sudah meter gitu ya di atas, sudah bukan gini ya. Dan akhirnya waktu sama yang punya layangan, dia ditarik lah sampai akhirnya drone saya jatuh lah. Nah, di sanalah saya buat pelajaran saya, karena bermain drone tuh jangan asal, harus pakai insting. Ini sekitaran, maksudnya kan ada pohon tinggi nih. Oh ini pohon tingginya berapa nih? Nah, kita harus was-was aja maksudnya. Nah, sampai sanalah saya sudah mengerti cara mengendalikan drone, dan akhirnya saya upgrade drone ya, yaitu merek ini ya, DJI
yang di depan ini. Oke, dan ini unitnya. Alhamdulillah saya sudah kembali ya. Dulu pengen gitu ya, pengen beli DJI gitu ya. Akhirnya saya nabung lah, ini akhirnya kembali dan saya bisa leluasa ya, karena merek DJI ini sudah sistemnya sudah tradisional gitu ya, sudah pinter ya, maksudnya RTH bisa diatur lah ketinggiannya berapa ya. Alhamdulillah, karena drone sekecil ini harganya tuh lumayan terjangkau gitu ya, bisa 8 juta lah, sekitaran 7 jutaan lah. Saya ini beli yang 6 juta itu tidak pakai 2 baterai, saya single baterai aja, soalnya saya pengen gitu ya. Udah saya beli yang 1 baterai dulu aja, dan insya Allah saya akan tambahin beli baterai ya. Satunya 600.000 ya, itu merek DJI Mini 2SE ini saya beli ya. Dan apa lagi ya, saya sih memakai drone ini sangat luas ya. Kenapa? Soalnya drone ini smooth ya, kameranya smooth, turun naiknya gitu ya. Untuk joysticknya ini itu empuk banget, enak ya, enak buat dikendalikan. Terus apa lagi ya, dan saya kalau lagi bosen di rumah gitu, saya langsung healing, saya langsung cari tempat yang indah gitu ya, buat bikin sinematik aja, sinematik. Nice. Dan terus juga nah saya kan tinggal di kota Subang ya, Subang. Nah di alun-alun kota Subang tuh tanggal berapa nggak tahu ya, itu direnovasi guys ya, dan saya memutuskan setengahnya alun-alun itu sudah beres, dan saya langsung mengedronkan ya, terbanglah di sana. Saya buat biasa buat ini ya, konten itu buat sinematik juga, buat info Subang ya, dari sekitarnya. Alhamdulillah juga nih saya diupload juga guys ya sama Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Alhamdulillah juga ya, berkat saya latihan terus gitu ya, alhamdulillah juga saya diajak job ya, diajak job. Nggak apa-apa lah, harga masih segitu juga kan, saya masih pemula juga ya. Oke, jadi enak lah jadi pilot drone tuh, kerja sampingan tuh enak, bisa dapat job ya. Job pun harganya terjangkau ya, kalau sudah profesional juga itu lumayan, itu satu terbang tuh berapa menit itu harganya wow, cukup sangat wow gitu ya. Oke, saya cukup bersyukur gitu ya, dapat ini produk ini DJI yang mini ya. Dan saya juga kaduhung tuh bahasa Indonesia gitu, saya lupa, nanti saya cantumkan. Saya kaduhung ini 1 baterai ya, itu belinya. Aku pengennya 3 baterai langsung gitu ya, jadi buat kerjaan pun enak gitu ya. Kalau ada job misalnya, objek pertama nih, shoot ini habis nih baterai ke-1, lanjutlah baterai kedua, jadi bisa di cover gitu ya. Enggak ya, kalau 1 baterai itu mainnya setengah-setengah ya guys ya, dia langsung full gitu terbangnya, setengah-setengah, ambilnya yang penting-pentingnya aja. Oke. Terus juga ini aman sih buat DJI Mini 2S ini yang tahun sekarang ya, itu aman banget buat angin ya, untuk angin masalahnya. Dan saya juga ini belum nyoba di pantai, karena saya terbang di kampung terus, terbang di tempat ini terus, jadi gimana ya, saya tidak bisa jauh-jauh gitu ya. Saya belum pasti paham gitu, takutnya ada apa-apa gitu dari drone DJI ini yang baru saya. Oke. Dan segitu aja lah pengalaman saya. Jadi buat kalian yang hobinya drone ya,
kalian jangan dulu ke kamera atas dulu ya. Kalian coba-coba pakai kamera movement, yaitu pakai gimbal ya, gimbal Android juga bisa ya, ke gimbal kamera juga bisa. Buat kalian yang sudah paham, kalian ulik aja ya, jangan ulik pakai HP gitu atau pakai kamera. Kalian belajar gitu, shoot apa aja. Kalau kalian sudah bisa, tahap ke editingnya kalian harus bisa itu. Dan kalau itu sudah semua bisa ya, sudah pinter-pinter gitu, barulah kalian sudah bosan dari darat, baru ke bidang drone, ke kamera atas. Oke, udahlah segitu aja ya pengalaman saya. Alhamdulillah juga ini saya syukur ya dapat drone DJI. Oke, udahlah sekian dari saya ya pengalaman saya. Jangan lupa untuk di like ya, di share ke teman-teman kalian, jangan lupa di subscribe juga ya. Oke, yuk, see you next time.